Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya membahas ayat demi ayat firman Tuhan bagi pagi hari ini, saya akan memberikan sedikit introduksi. Yang pertama, salah satu kendala, salah satu hambatan di mana pewartaan kabar baik tentang Kristus itu adalah kesalahpahaman. Seolah-olah orang Kristen dengan ajaran tentang keilahian dan ketuhanan Yesus itu diartikan telah melakukan dosa yang dinamakan syirik. Syirik itu artinya mempersekutukan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Oleh karena itu, sebetulnya sebelum kita membahas ayat ini yang sangat penting, kita harus mengetahui bahwa hukum yang paling utama yang diajarkan oleh Kristus sendiri adalah yang disebut Shema Israel. Ungkapan ini berasal dari Markus pasal 12 ayat 29 yang merupakan kutipan dari Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan adalah bagian dari kitab Taurat yang terakhir yang dalam bahasa asli disebut Ele Hadivarim. Ketika Yesus ditanya hukum mana yang paling utama dari segala hukum yang ada, Yesus menjawab, Shema Yisrael, Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Sehingga umat Kristen mempercayai, meyakini, bahkan menjadikan sebagai pondasi seluruh ajarannya bahwa Allah itu adalah esa. Hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa yang dikenal dengan Asyeret Hadivarim atau the Ten Commandment. Yang pertama adalah Lo yihye leha Elohim akhirim alfanai. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan hadiratku. Dalam Ulangan pasal 20. Dan ketika Kristus mengatakan Shema Israel, dengarkanlah wahai Israel, ahli-ahli Taurat orang Yahudi mengatakan, benar guru, benar katamu, dia itu esa, dan tidak ada yang lain kecuali dia. Dalam Markus pasal 12 ayat 32, ungkapan tidak ada yang lain kecuali dia, diterjemahkan dalam Alkitab berbahasa Arab, la ilaha illahua. Tidak ada ilah lain kecuali dia. Dan saudara jangan kaget, ungkapan la ilaha illallah itu bukan hanya ada di dalam Al-Quran. Ungkapan ini juga muncul dalam kitab Injil, bahkan jauh sebelum Al-Quran. Ucapan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru. Terdapat dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 4, Audeis Theos Eimiheis, yang diterjemahkan di dalam bahasa Arab, la ilaha illallah. Tidak ada ilah selain Allah. Karena itu bukan tanpa kebetulan, ketika saya diundang oleh IAIN Antasari, saya mengawali presentasi ceramah saya waktu itu dengan mengutip syair dari Khalil Gibran. Khalil Gibran adalah seorang penyair Libanon. Dia mengatakan, Kul la ilaha illallah wa la say'an illallah wa kun masihian. Katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Dan katakanlah tidak ada sesuatu pun kecuali Allah. Dan jadilah kamu pengikut Kristus. Mereka kaget karena Khalil Gibran itu disangka Muslim. Karena orang Arab. Padahal Khalil Gibran adalah seorang penyair Kristen dari Libanon. Kita lupa bahwa sebenarnya terjadi pemetaan yang oversimplicity, seolah-olah Arab itu Islam, Barat itu Kristen. Padahal tidak seperti itu. Nah, akibatnya ketika orang Kristen disalahpahami, seolah-olah dengan ajaran Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu dipahami bahwa Allah itu tiga, maka di sini terjadi kebuntuan bahasa teologis. Karena bahasa kita tidak sambung. Kita terlalu asik dengan aliran-aliran Kristen. Protestan mengkritik Katolik, mencari salahnya Katolik. Pantekosta mencari salahnya Protestan. Karismatik mencari salahnya Pantekosta. Akibatnya kita tidak pernah eksodus keluar dari tembok gereja. Akibatnya yang terjadi,
orang Kristen paling hobi mencari kesalahan gereja orang lain. Dan saya kira mentalitas seperti ini sudah tidak boleh ada lagi dalam konteks yang baru, di mana Injil harus disampaikan tanpa salah paham kepada mereka yang menyalahpahaminya. Amin, saudara-saudara. Kemudian apa relevansinya teks ini, ayat-ayat ini? Allah itu jelas esa. Tidak ada ilah lain kecuali Dia. Allah itu esa. Tidak ada sekutu baginya. Ini hukum yang paling utama yang dikatakan oleh Kristus. 3 kali sehari orang Israel mengidungkan pujian ini. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ini Ulangan pasal 6 ayat 4 yang oleh Yesus disebut misvah harisonah, hukum yang paling utama. Yohanes ini merupakan jawaban. Jikalau Allah itu esa, siapakah Yesus itu? Jikalau Allah itu esa, siapakah Yesus Kristus? Apakah Dia Tuhan selain Allah? Ataukah Dia firman Allah yang satu dengan Allah? Ini harus disampaikan. Apakah ungkapan anak Allah itu berarti Allah itu beranak? Nah, karena itu saya akan membuat seri khotbah ini. Pagi ini saya akan bicara tentang the Godhead of Jesus Christ. Keilahian Yesus. Nanti jam 10 di Ritz Palace saya akan berbicara tentang the Lordship of Jesus Christ. Ketuhanan Yesus. Apa bedanya keilahian Yesus sebagai firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah seperti yang kita baca. Dan apa artinya ketuhanan Yesus Kristus. Kita sering bernyanyi. Yesus Tuhan dan Allah kami. Apa artinya Yesus itu our God? Dan apa pula artinya Yesus itu our Lord? Ini harus dijelaskan clear. Supaya apa? Iman kita tidak lagi disalahpahami. Orang Kristen Arab ketika dia berdoa selalu diawali dengan kata-kata Bismil Abi wal Ibni warrohil kudus al-ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Penekanan pada keesaan Allah itu sangat penting. Karena itu kita mengerti tentang siapa Yesus, itu berasal terutama dari pemahaman kita tentang Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ini justru anehnya adalah ayat yang paling terkenal. Yang tidak hanya disampaikan dalam teologi Kristen untuk menyatakan siapa Yesus. Tetapi bentuk sastranya, gaya bahasanya sangat dikagumi oleh orang di luar Kristen. Saya berikan satu contoh. Bang Sabam Sirait, seorang politisi yang sangat terkenal di PDI Perjuangan. Mulai dari PNI dulu. Orang yang cukup dekat dengan Bung Karno. Tokoh Bung Karno adalah tokoh non-Kristen. Salah seorang founding father di negara ini. Yang hafal di luar kepala Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 dalam bahasa Belanda. Ini luar biasa. Saya menulis satu buku ini, buku yang diterbitkan tahun 2000. Yang diberi kata pengantar oleh Abdurrahman Wahid waktu itu presiden. Dan diberikan pengantar oleh tokoh-tokoh lintas agama di Indonesia. Saya mau tunjukkan bahwa ternyata Bung Karno yang non-Kristen itu lebih banyak menghafal ayat-ayat Injil. Bahkan seringkali dalam pidato-pidato beliau diawali dengan ungkapan in the beginning was the word. Pada mulanya adalah kata. Pada mulanya adalah firman. Tokoh yang kedua adalah ketua PBNU sekarang. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirat. Yang memberi kata pengantar pada buku saya Menuju Dialog Teologis Kristen Islam. Yang diterbitkan oleh Yayasan Andi. Beliau hafal di luar kepala. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 dalam bahasa Arab. Ini luar biasa. Saya menjadi malu ketika orang Kristen tidak hafal Alkitab. Suatu saat 10 tahun lalu saya diundang oleh Gus Dur. Nah, ketika Pak Agil menyambut saya, dia pamerkan apa itu hafalannya terhadap ayat-ayat Injil Yohanes. Maka saya pun akhirnya juga hafal dengan Injil itu di dalam bahasa Arab.
Dan memang teks Injil ini dalam bahasa Arab sangat mirip dengan kesaksian Quran tentang siapakah Isa. Dalam Al-Quran, Yesus disebut sebagai kalimatullah, firman Allah. Atau kalimati minhu, firman dari dia. Atau kalimati minallah, firman dari Allah. Di dalam ayat Injil ini, disebutkan dalam teks bahasa Arab, fil badi'il kanal kalimah, wal kalimatu kana indallah, wa kana kalimatullah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahwa ada perbedaan tafsir antara Kristen dan Islam, itu bukan wilayah kita yang kita bahas. Tetapi artinya begitu populernya tokoh Isa Al-Masih yang disebut kalimatullah itu dalam kedua agama. Kita tidak usah mencampuri agama orang, tapi kita akan membahas dari iman Kristen sendiri. Kenapa Yesus itu disebut firman Allah? Ironisnya karena banyak orang Kristen yang tidak memahami ayat ini. Justru teks ini disamakan aja dengan gelar-gelar Yesus. Yesus terang dunia. Yesus itu adalah air yang hidup. Yesus itu roti yang turun dari surga. Itu adalah gelar-gelarnya Yesus. Tetapi Injil Yohanes, penegasan bahwa Yesus adalah firman, bukan sekedar gelar Yesus. Tetapi itu adalah hakikat dari Yesus Kristus. Karena banyak sekali juga terjemahan-terjemahan kitab suci yang kurang pas. Misalnya The Living Bible menerjemahkan in the beginning was the Christ. Pada mulanya adalah Kristus. Ini salah. Karena Kristus itu gelar. Dia yang diurapi itu Kristus. Tetapi firman itu bukan sekedar gelarnya Yesus. Firman itu identitas siapa Yesus sebelum dia datang ke dunia. Kalau kita menganggap bahwa firman itu hanya gelar, kita sama dengan saksi Yehova. Yesus itu bergelar firman Allah. Karena kemana-mana membawa firman, memberitakan firman, maka disebut firman Allah. Apa bedanya ketika orang mengatakan, si tukang bakso, karena kemana-mana bawaannya jualan bakso, maka disebut si tukang bakso. Jadi itu hanya gelar. Tetapi firman di sini bukan gelar. Apa buktinya? Ayat 3 mengatakan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah. Segala sesuatu ini Allah menjadikan dengan jadilah terang maka terang itu jadi. Itulah ajaran Tritunggal. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bunyi kitab Taurat pembukaan. Kejadian atau Bereshit 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et haaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ve haaret hayetah tohu wa bohu. Dan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Ve hosek alfenetehom. Dan kegelapan menutupi samudra raya. Ve ruah Elohim dan roh Allah merakefet alfenehamayim. Melayang-layang di atas permukaan air. Allah menciptakan. Roh Allah melayang-layang memberi hidup pada ciptaan. Wa yomer Elohim dan berfirmanlah Allah. Yehiur wa yehiur. Jadilah terang maka terang itu jadi. Di sini kita sudah mengenal Tritunggal. Elohim, ruah Elohim, yomer Elohim. Allah, roh Allah dan firman Allah. Jadi Tritunggal bukan ciptaan orang Kristen. Tritunggal ada dalam Alkitab. Formulasinya ditegaskan kembali oleh gereja. Tapi ajarannya ada dalam Alkitab. Bukan hanya Alkitabnya orang Kristen. Orang Yahudi yang tidak percaya perjanjian baru. Mereka percaya perjanjian lama. Yang mereka sebut Tanakh, Torah, Nevim, Beketuvim. Percaya bahwa Allah menciptakan dunia lewat firman-Nya dan roh-Nya. Ini sangat penting saudara-saudara. Yesus disebut firman Allah. Lalu pertanyaannya sekarang. Apakah Yesus bukan Allah? Kalau Yesus firman Allah, apakah Yesus bukan Allah? Firman Allah adalah Allah. Tapi banyak orang yang tidak memahami arti ini. Saudara-saudara kita yang mengaku diri Kristen tapi bukan Kristen. Kelompok saksi Yehova misalnya.
Mereka mengatakan bahwa firman Allah itu hanya gelarnya Yesus. Bukan hakikat Yesus, bukan identitas siapa Yesus. Firman Allah itu hanya gelarnya Yesus. Lalu dikatakan, kalau Markus bersama-sama dengan Yohanes, apa pada saat yang sama Yohanes adalah Markus? Tentu jawabannya bukan. Yohanes bersama-sama dengan Markus. Markus bukan Yohanes. Lalu pertanyaannya, apabila firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman adalah Allah? Orang Kristen yang tidak siap akan menjawab, bukan. Nah, kalau gitu Yesus bukan Allah. Padahal pertanyaannya tidak seperti itu. Firman Allah bersama-sama dengan Allah. Apakah firman Allah adalah Allah? Ya, firman Allah adalah Allah. Kenapa kok enggak sama? Kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes. Karena Markus, gundulnya Yohanes, endasnya saksi Yehova, itu terpisah satu sama lain. Karena manusia, benda, semua terikat oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau Allah dengan firman-Nya sekarang, Allah beserta dengan orang yang sabar. Allah itu roh. Roh itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sekarang Anda hitung berapa jumlahnya orang yang sabar di kota Surabaya. Innallaha ma'asyabirin. Allah beserta orang yang sabar. Oh, jumlahnya banyak, Pak, 100.000. Katakanlah ada 100.000 orang yang sabar. Tinggal di 100.000 tempat yang berbeda-beda. Pada saat yang sama Allah beserta 100.000. Apakah Allah jadi 100.000? Tidak, karena Allah itu bukan bakpao. Allah itu bukan gundulnya Markus. Allah itu bukan benda. Allah itu adalah roh. Tidak seorang pun orang Kristen yang mengatakan, Bapa kami yang di surga. Surga itu alamatnya mana? Lalu Anda di satu pihak mengatakan Allah berdiam di bait Allah di Yerusalem. Loh, terus kita berdoa, Tuhan, Engkau ini masih di surga ataukah sudah turun ke Yerusalem? Sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang berkumpul atas namaku. Tuhan hadir. Lihatlah Tuhan, saya sudah berkumpul di Embong Sawu. Lebih daripada 200 orang. Kapan Engkau hadir? Berapa jam lagi perjalanan dari Yerusalem ke Embong Sawu? Ini orang yang otaknya perlu diperiksakan. Benar apa tidak? Karena memahami Allah secara salah. Nah, ini pula saudara-saudara kita prihatin dengan banyaknya penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh saksi Yehova. Saya katakan misalnya, firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman dengan Allah itu tidak ada yang dahulu, tidak ada yang kemudian. Karena itu Alkitab mengatakan NRK pada mulanya, in the beginning. Pertanyaan yang paling mudah dikatakan, Allah dengan firman Allah duluan mana adanya? Kalau dijawab, itu duluan Allah. Berarti Allah, keberadaannya, eksistensinya sudah ada. Firman-Nya belum ada. Pertanyaannya berarti Allah pernah ada, keberadaannya, eksistensinya, tanpa sang firman. Karena firman-Nya belum ada. Apakah Allah pernah bisu berarti? Tidak kan? Oh, berarti kalau gitu lebih dulu mana Allah dengan firman-Nya? Kalau dijawab, lebih dulu firman-Nya. Firman-Nya siapa? Kalau firman Allah itu adalah firman-Nya Allah, ya automatically firman Allah dan Allah sama-sama kekal. Allah dengan roh Allah lebih dulu mana adanya? Kalau dijawab lebih dulu Allah, berarti Allah sudah ada eksistensinya, keberadaannya, firman-Nya belum ada. Berarti Allah pernah ada tanpa firman-Nya. Berarti Allah pernah ada tanpa rohnya. Apakah Allah pernah almarhum? Kan tidak. Kalau dikatakan lebih dulu rohnya. Rohnya siapa? Roh Allah itu ya rohnya Allah. Ya Allah itu sendiri. Maka Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Elohim, Ruah Elohim, Dafar Elohim. Allah, roh Allah, firman Allah adalah satu. Al-ilahu wahid. Kata orang Arab. Allah itu adalah Esa. Ini jelas-jelas ditegaskan dalam Alkitab. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya oleh firman-Nya. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa firman itu tidak ada pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Mazmur 33:6 mengatakan, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Jadi langit dijadikan oleh firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, Yesus itu firman Allah.
Jikalau Allah menciptakan dengan firman-Nya, Yesus itu ciptaan Allah apa bukan? Bukan. Kalau Yesus ciptaan Allah, pertanyaannya, siapa yang menciptakan firman Allah? Ya Allah. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Dengan firman-Nya. Allah menciptakan dengan berfirman. Nah, kalau firman itu diciptakan sekarang, firman mana lagi yang menciptakan firman? Tidak masuk akal. Makanya firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Bahwa saudara-saudara yang lain tidak mengerti ini, inilah iman kita. Dan iman kita ini bisa dijelaskan dengan begitu clear. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan melompat ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Berarti Allah bisa dilihat apa tidak? Tidak bisa dilihat. Tetapi Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena apa? Ayat selanjutnya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. What is the meaning of anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa? Apa artinya? Anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa bukan berarti Allah itu beranak, bukan. Tetapi artinya anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Firman Allah yang berdiam kekal bersama Allah dan rohnya. Firman Allah itulah yang menyatakan siapa Allah. Saudara tidak mengenal saya sebelumnya. Kalau saudara mengenal saya dari kesaksiannya Pak Hani Layantara, atau Anda mengenal saya dari kesaksiannya Ibu Agnes, Ibu Agnes bukanlah saya, Pak Hani bukanlah saya. Bisa salah apa tidak? Bisa salah. Kalau Allah disaksikan oleh seorang nabi, apakah pengenalan nabi itu sempurna tentang Allah? Tidak, karena nabi itu bukan Allah. Tetapi apabila saya menyatakan diri saya sendiri, salah apa tidak? Tidak mungkin salah. Karena saya menyatakan siapa saya sendiri. Sebelum saya menyatakan diri saya lewat kata-kata ini sudah ada dalam pikiran saya. Kata pikiran dalam bahasa Yunani, logikos. Dan kata ini seakar dengan kata logos. Logos ini diterjemahkan firman. En arki en hologos. Ke hologos en prostonteon. Ke theos en hologos. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Logos itu the reason of God. Pikiran Allah. Logos itu adalah the word of God. Firman Allah. Logos itu the wisdom of God. Hikmat Allah. Hikmat Allah, pikiran Allah, firman Allah. Itu satu dengan Allah. Seperti satunya pikiran manusia dari manusia itu sendiri. Ketika saya menyatakan siapa diri saya bersaksi, saya menyatakan diri. Sebelum pikiran saya keluar jadi kata-kata, pikiran saya sudah ada dalam diri saya. Saya baru nonton satu video. Video itu terjadi berbagai macam seri. Yang katanya, iman Kristen itu sesungguhnya diambil dari agama-agama kafir, agama-agama pagan. Ajaran Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu diambil dari paganisme Mesir kuno. Di mana Isis, Osiris punya anak namanya Horus. Jadi Isis, Osiris itu adalah Bapa Maria, dan kemudian Horus itu adalah Yesus. Nah, luar biasa enggak sekarang? Itu sering muncul di internet. Saya jawab, apa benar Tritunggal Kristen sama dengan Tritunggal berhala? Atau triteisme berhala, bukan Tritunggal. Isis menikah dengan Osiris. Melahirkan Horus. Sebelum Horus lahir, Horus ada apa tidak ada? Tidak ada. Setiap orang kelahirannya diawali waktu. Sebelum saya lahir, saya tidak ada. Tetapi pertanyaannya sekarang, sebelum firman Allah lahir, apakah firman Allah sudah ada? Sudah ada. Dia sudah ada sebelum Yohanes, itu yang dikatakan Yohanes. Itulah yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku.
Ini disebutkan di dalam ayat 15. Dia akan datang setelah aku secara manusia. Yesus lebih muda dari Yohanes. Ketika turun ke dunia, anaknya Maria ini dilahirkan setelah anaknya Elisabeth. Betul? Tetapi sebelum aku, dia sudah ada. Sebagai firman Allah, Yesus itu Tuhannya Yohanes. Sebagai firman Allah, Yesus bahkan adalah Tuhannya Maria yang melahirkannya. Karena firman Allah sebelumnya sudah ada, sebelum firman itu menjadi manusia. Nah, tidak sama. Jadi kelahiran orang itu diawali dari hari lahirnya. Yesus tidak. Sebelum dia lahir, dia sudah ada. Sebagai apa? Bukan sebagai anak Maria. Bukan sebagai kemanusiaan Yesus yang bisa mati, yang disalibkan, yang lebih rendah dari Bapa seperti dikatakannya sendiri, yang berdoa kepada Bapa seperti yang didoakannya sendiri, tetapi sebagai firman Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya kira tidak sulit dipahami ketika Yesus berkata, kalau Allah Bapamu, kamu pasti mengasihi aku. Yohanes pasal 8:42. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dia yang keluar dan datang dari Allah itu tentu bukan anaknya Maria, kemanusiaan Yesus. Tetapi firman Allah keluar dan datang dari Allah. Lalu tubuh fisiknya Yesus keluar dari Allah? Bukan. Karena itu Allah roh tidak mungkin melahirkan daging dan darah. Dari mana keluarnya Yesus sebagai anak Maria? Dari perutnya Bunda Maria. Maka salamnya berbunyi, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu. Lukas pasal 1:42. Siapa buah rahim Maria? Buah rahim Maria adalah Yesus. Nah ini saudara-saudara, maka penting sekali kita memahami kalau selama ini di gereja-gereja Katolik sering digambarkan Yesus kecil di pangku Maria, maka di gereja Timur sering justru gambarnya Maria di pangku Yesus. Ini menyeimbangkan kalau gambar di gereja Katolik itu menekankan kelahiran Yesus dari anak darah Maria, itu melahirkan kemanusiaan Yesus, tetapi gambar di gereja-gereja Timur justru Maria di pangku Yesus, karena sekalipun Maria itu ibunya secara manusia, tetapi Maria adalah hambanya Yesus. Karena Yesus itu firman Allah. Terus kemudian, apa artinya anak? Anak bukan berarti itu beranak loh, tidak seperti anak itu artinya beranak. Contohnya, dalam bahasa Indonesia saja, anak kunci siapa? Maminya kunci. Gitu? Anak buah siapa? Istrinya buah. Kan tidak ada. Dalam bahasa apapun mengenal kiasan. Kiasan itu tidak harus dipahami makna letter lock. Maka ketika saudara muslim mengatakan lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, kita harus mengatakan amin. Memang Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Karena Alkitab mengatakan seperti itu. Berfirmanlah Allah, yang disebut Sang Bapa itu berfirman, engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakkan engkau. Bisakah Bapa memperanakkan? Yang memperanakkan itu kan ibu. Secara fisik yang memperanakkan itu ibu. Dalam pengakuan iman gereja purba, yang masih sering dibaca di gereja-gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Ortodok, digunakan kata apa? Dan aku percaya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala zaman. Yang dilahirkan dari Bapa. Adakah orangnya lahir dari Bapa? Tidak ada lahirnya dari mama. Masa lahir dari Bapa? Lalu artinya apa lahir dari Bapa? Firman Allah menyatakan siapa Allah. Karena firman Allah keluar dari Allah seolah-olah menyatakan siapa Allah itu. Firman Allah itu keluar dari diri Allah tanpa meninggalkan Allah. Lah kok bisa? Loh kenapa tidak bisa? Itu ada gambar saya di situ. Di layar televisi. Ya kan? Bisakah dikatakan gambar ini penjelmaan pikiran saya? Bisa kan? Anda nonton VCD, saya khotbah, saya ceramah. Anda sebelumnya tidak mengenal saya. Begitu nonton VCD itu Anda, oh ini Pak Bambang. Sukanya pakai baju hijau. Ya kan? Kayak NU. Kayak Ansor, ya kan?
Ketika Anda mengatakan ini Pak Bambang, benar apa salah? Benar. Tetapi itu bukan hakikat saya. Itu dapat dikatakan penjelmaan pikiran saya. Lewat keping VCD, lewat buku. Saya menulis buku ini. Jangan sebut saudaramu kafir. Bisakah ini penjelmaan pikiran saya? Bisa. Kertasnya saya apa bukan? Bukan. Kalau kertasnya ini rusak, apa pikiran saya ikut rusak? Tidak. Firman Allah menjadi manusia. Kemanusiaan Yesus mati. Apakah Allah bisa mati? Allah tidak mati. Karena apa? Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yang satu dengan Allah itu bukan kemanusiaan Yesus. Yang satu dengan Allah itu firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Banyak orang salah dalam menggambarkan apa itu? Tritunggal. Seolah-olah Tritunggal itu digambarkan dengan 3 oknum yang terpisah. Bahwa Tritunggal 3 oknum dalam satu hakikat itu betul. Tapi oknum di sini bukan oknum dalam pengertian oknumnya manusia. Bahasa gereja itu kan dulu kata oknum una substantia tres persona. Itu katanya Bapak Gereja Tertullianus. Oknum yang dimaksudkan di sini, person di sini adalah metaphysical personality. Satu contoh itu tadi. Allah beserta orang yang sabar. Berapa jumlah orang yang sabar? 100.000. Allahnya satu. Beserta 100.000. Berarti di 100.000 tempat yang berbeda-beda. Allah yang satu beserta 100.000 orang. Apakah Allah dari 100.000? Tidak. Nah ini yang artinya oknum secara personalitas. Bukan personalitas tapi metafisika. Meta di sebalik fisik yang kelihatan. Kan begitu. Tapi kalau oknum saya dengan oknum Anda berbeda. Bukan hanya berbeda, terpisah. Maka Tritunggal itu kesatuannya bukan kesatuan suami istri. Kalau suami dengan istri, oknumnya masing-masing berbeda dan terpisah. Kemudian satu itu bukan satu seperti Tritunggal. Itu bersatu. Bersatu dengan satu itu tidak sama. Tritunggal itu selalu satu. Firman Allah, roh Allah, dan Allah itu adalah satu. Maka kalau digambarkan, firman Tuhan itu mengatakan tentang Tritunggal. Sekarang buktinya Tritunggal apa? Waktu baptisan. Waktu baptisan Yesus diselamkan di sungai Yordan. Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Dan suara Allah berseru, engkaulah anakku yang kukasih. Kepadamulah aku berkenan. Loh ini kan ada 3 yang terpisah. Itu Tritunggal dalam bentuk pernyataan Allah. Bukan Tritunggal dalam hakikat Allah. Sebab apa? Yang satu dengan Allah itu bukan kemanusiaan Yesus yang dibaptis itu. Yang satu dengan Allah itu firman Allah bersama-sama dengan Allah. Yang satu dengan Allah itu bukan wujud teofani, pernyataan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Bukan burung merpati itu satu dengan Allah. Karena burung merpati itu lambang kehadiran Roh Kudus. Bukan Roh Kudus. Burung merpati masa Roh Kudus? Kalau burung merpati Roh Kudus kan ada Roh Kudus bakar. Karena ada merpati bakar kan? Tidak benar dong. Yang disebut satu dengan Allah itu rohnya Allah bersama firmannya satu dalam wujud eksistensi atau keberadaan Allah. Tetapi burung merpati bukan roh Allah. Burung merpati lambang kehadiran Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak hanya hadir dalam bentuk burung merpati. Dalam bentuk lidah-lidah api. Tidak berarti lidah api itu sama dengan Roh Kudus. Kalau lidah api sama dengan Roh Kudus kan ada orang kebakaran. Dikatakan Roh Kudus membakar rumah kan begitu. Yang satu dengan Allah itu firman Allah dan roh Allah. Buku saya tidak satu dengan saya. Tapi pikiran saya yang terjemahkan dalam buku ini satu dengan saya. Ketika pikiran saya rusak. Buku saya rusak, pikiran saya tidak ikut rusak. Allah tidak bisa mati. Maka dalam lagu Gereja Timur itu ada ungkapan begini. Kudusulillah, kudusulil, kowi kudus. Kudusulillahi la yamut, irhamna. Kudusun, kudusun, ya man sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah. Kuduslah engkau yang maha kuasa. Kuduslah engkau yang tak berkematian.
yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Dia yang tak berkematian, disalibkan bagi kami. Loh, bagaimana itu? Dia yang tak berkematian, mati bagi kami. Dia yang tak berkematian, yaitu firman Allah yang tidak bisa mati. Sedemikian rupa telah menjadi manusia, dan kemanusiaan sang firman itu mati bagi kita. Orang zaman dulu berteologi itu dengan nyanyian. Jadi kalau kita menyanyi itu sama dengan berteologi. Sayangnya sekarang, gereja-gereja sekarang ini, kalau nyanyi itu isinya lagu-lagu tentang berkat. Kalau soal, wah itu, mau di sana, itu paling buanter nyanyinya itu. Kan begitu kan? Tapi lagu-lagu yang berisi pengajaran tidak banyak. Padahal justru ketika Anda menyanyi, ditonton orang, didengar orang, itu sama dengan mengajar. Kalau misalnya saya suatu saat diundang oleh Gus Dur untuk doa bersama. Ketika doa bersama saya mengawali dengan lagu pujian dalam bahasa Arab. Lalu saya berdoa dengan awal begini. Bismillahirrahmanirrahim warahil kudusal ilah wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa. Ya Abba Samawi, Bapa Surgawi. Allah yang Esa. Yang tidak ada ilah lain kecuali Engkau. Yang hidup, maha hidup dan berdiri sendiri. Yang tidak beranak dan diperanakkan secara fisik. Tetapi Engkau telah turun firman-Mu ke dunia. Kami sebut anak Allah. Bukan karena Engkau beranak. Itu kan sama dengan saya mengkhotbahi mereka dalam doa. Karena itu kesalahpahaman mereka. Seolah-olah dengan anak Allah itu beranak. Seorang bapak gereja dari Baghdad. Namanya adalah Timotius Al-Awal. Coba bayangkan, saya sampaikan, ini kuncinya kenapa saya diterima di forum-forum Islam. Kalau ngomong bapak gereja dari Baghdad, kan aneh. Bapak gereja itu dari Inggris, dari Swiss, dari Roma, itu bapak gereja. Ini bapak gereja dari Baghdad. Mula-mula dia tidak simpatik mendengar saya, karena ingin tahu ya didengerin dulu. Ini bapak gereja dari Baghdad kan itu kan. Bapak gereja dari Baghdad itu pada tahun 781 Masehi berdialog dengan seorang khalifah Al-Mahdi namanya. Muhammad Al-Mahdi. Dia berkata, "Hai Timotius, tidak sepantasnya kamu berkata tentang Allah dan menghujat dia. Siapakah dia wahai raja kekasih Allah? Bukankah engkau berkata bahwa Allah itu telah mengambil seorang manusia jadi istrinya, yaitu Maria, dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kamu puja sebagai Yesus? Na'udzubillahi min dalik. Ya Malik Mahabatullah. Dijauhkanlah kami dari etikat yang demikian, wahai Raja kekasih Allah. Uminu bi ilahun wahid. Saya percaya bi ilahin wahid, Allah yang esa. Wa uminu bi Yesu al-Masih huwa kalimatullah. Dan kami percaya Yesus Kristus adalah firman Allah. Tetapi kami tidak percaya Allahu walada, Allah itu beranak. Ketika kami mengatakan firman Allah itu menjadi manusia, kalimatullah alladzi wulida minal abi ilahan bigori jasadin. Firman Allah itu keluar, dilahirkan dari Bapa tanpa jasad. Tanpa seorang ibu, duna lahir dari bapak tanpa ibu. Artinya bukan bapak manusia kan? Kalau lahir dari bapak kan nggak ada. Lahir semua dari ibu. Lahir dari bapak artinya tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Allah, yang diumpamakan seorang anak yang keluar dari wujud Allah, keluar dari bapaknya, dialah yang menyatakannya. Makanya karena firman Allah keluar dari Bapa, firman Allah mewujudkan diri siapa Allah, firman Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan karena Yesus, firman Allah yang tidak dikenal menjadi dikenal karena Yesus, firman Allah yang tidak bisa dilihat mata menjadi terlihat melalui pribadi Yesus. Itulah yang disebut anak Allah. Divine birth of Jesus Christ. Kelahiran ilahi Yesus Kristus dari Allah. Tanpa seorang ibu, untuk menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Nah mereka senang kalau saya ngomong begitu. Memang Allah itu tidak beranak kok. Siapa yang mengatakan Allah itu beranak? Roma Irama aja yang GR nyindir-nyindir. Tuhan tidak beranak
dan tak diperanakan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu dia yang GR. Dia GR dipikir orang Kristen itu Tuhannya beranak. Roma Irama GR, Kristennya ndablak. Dikutip, disalahpahami, ndak kroso-kroso. Mestinya kan dijawab. Hei Bung Haji, siapa yang mengatakan Tuhan beranak? Sampean sendiri yang punya pikiran seperti itu. Tuhan itu memang tidak beranak. Ini betapa pentingnya kita menjelaskan iman kita yang disalahpahami. Suatu saat saya menulis di majalah Gloria. Majalah Gloria itu kan miliknya Jawa Pos. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang masuk Islam dimuat di majalah Nurani. Tabloid Nurani miliknya Jawa Pos. Kebalikannya, kalau ada orang Islam jadi Kristen dimuat di majalah Gloria. Gloria miliknya Jawa Pos, yang menang Jawa Pos dahlan iskan. Benar apa tidak? Orang Kristen dan orang Islam dijadikan pangsa bisnisnya Jawa Pos. Makanya nggak mau saya yang begitu-begitu. Ya kan, kita terjebak dalam itu yang namanya mekanisme pasar itu namanya. Nah, ketika itu saya justru menulis, judulnya itu adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu tahun 2005 ketika saya pulang dari Mesir. Kemudian pada saat Gloria itu selalu muncul di penerbitan, selalu diiklankan oleh Jawa Pos. Itu tulisan saya jadi head covernya. Apa itu Gloria. Tetapi ditutup sama Jawa Pos. Istilah Allah tidak beranak, tidak peranakan itu ditutup sama Jawa Pos. Lalu saya penasaran. Saya tanya pada teman saya wartawan banyak. Saya tanya, kenapa kok tulisan saya istilah Tuhan tidak beranak kok dihapus? Coba saya tanyakan pada redakturnya, Pak. Dia tanya ke Jawa Pos. Setelah itu sehari kemudian dia telepon saya. Oh, saya sudah dapat jawaban. Jawabannya apa? Redakturnya bilang, loh, Tuhannya orang Kristen kan beranak. Nah ini disebut Allah tidak beranak, nanti membingungkan. Karena Tuhannya orang Kristen kan beranak, coba bayangkan. Ini dalam konteks pertarungan wacana, kita sudah kalah. Makanya saya selalu kalau ceramah, itu misalnya di sebuah forum Islam, saya meminta judul yang judulnya itu membuat orang datang. Tidak ada ilah selain Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini judul yang memikat. Ketika ceramah saya, khotbah saya mau dimuat di koran, iklan, saya bicara di GB Alpha Omega. Beberapa tahun yang lalu, di judul tertulis Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Disertai tanya jawab setelah presentasi. Ada orang-orang Madura datang ke situ. Pendetanya bingung, Pak Lukas Supi'i. Loh Pak, kok ada orang Madura telepon sama saya mau hadir? Loh kenapa Pak? Dia karena tertarik dengan judulnya, ya alhamdulillah. Dia mau hadir kan? Karena dipikirnya Tuhannya orang Kristen beranak. Loh ini kok Allah tidak beranak? Paham yang saya maksud? Jadi banyak kita disalahpahami, tapi hak jawab kita tidak pernah kita perdengarkan. Yang terakhir, ketika firman itu menjadi manusia, firman itu lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Firman itu lahir dari ibu perawan tanpa seorang bapak. Firman lahir dari Bapa, artinya lahir dari wujud Allah, eksistensi Allah tanpa seorang ibu. Untuk menegaskan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi firman menjadi manusia, lahir dari seorang ibu tanpa seorang bapak. Untuk menunjukkan anak yang dikandung Maria itu bukan anak yang lahir dari benih insani. Dari benih manusia. Seperti lazimnya anak yang lahir dari darah, dari daging. Seperti kata Alkitab. Bukan anaknya Yusuf si tukang kayu. Suami Maria secara hukum. Bukan anaknya Yusuf An-Najjar, Yusuf si tukang kayu. Apalagi anaknya Yusuf kalah. Itu artinya bahwa firman itu lahir di dunia tanpa seorang bapak. Ini yang diakui Al-Quran. Yang kedua ini. Yang pertama, Quran tidak memahami itu. Karena memang konteksnya bukan itu. Maka Quran mengatakan Idzkholatil malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimati min husmuhul masih Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirat. Ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kamu kabar gembira dengan firman dari Dia
namanya Al-Masih putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Maryam melahirkan tanpa seorang bapak. Terus kemudian orang bertanya, loh Pak, Firman kok jadi manusia? Itu yang membedakan agama Anda dengan agama saya. Saya bilang ya jelas dong. Kalau nggak beda kan berarti saya nggak Kristen, Anda nggak Islam. Beda itu wajar. Dialog kan sering disama-samakan sekalipun nggak sama. Ini bukan dialog-dialog yang penuh kemunafikan. Dialog itu harus jujur. Kalau beda katakan beda, kalau sama katakan sama. Tetapi dialog yang dewasa, sekalipun kita tidak sama, tetapi kita bisa bersama-sama. Tidak sama itu tidak berarti tidak bisa bersama-sama. Tempatkan posisi masing-masing. Saya selalu katakan, kami menganggap firman itu menjadi manusia. Turun jadi manusia. Kalau Anda firman turun jadi kitab. Kalau firman bisa Anda pahami turun jadi kitab. Apa sulitnya firman turun menjadi manusia? Jadi kitab yang adalah benda mati aja bisa. Kenapa jadi manusia tidak bisa? Karena manusia adalah ciptaan Allah yang teragung di dunia. Dia mahkota ciptaan Allah. Dia menjadi manusia, mengembalikan manusia dari kejatuhannya. Supaya diangkat dalam martabat ilahi. Siapa yang percaya kepada anak tunggal Allah akan menjadi anak-anak Allah. Kiranya firman ini semakin memperkuat iman kita. Meneguhkan iman kita dalam kita mengiring Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah.